Oke, terima kasih banyak untuk Dokter Cindy sudah Iya, bersedia hadir. Oke, jadi hari ini sama-sama. topiknya kita akan ngomongin tentang tips menghadapi bulan puasa untuk pasien yang memiliki penyakit gastritis atau GERD terutama. Karena dua penyakit ini saya rasa Yes. cukup banyak ya yang komplain tentang dua penyakit ini, apalagi di awal-awal bulan puasa ya dok ya. Dan Iya, harapan banyak saya banget. hari ini dengan Dokter Cindy sebagai ahlinya bisa membantu teman-teman yang mungkin memiliki masalah ini. Tapi sebelum kita mulai dok, mungkin Dokter Cindy bisa memperkenalkan diri mungkin kepada teman-teman semuanya di sini. Oke, saya Dokter Cindy. Panjangnya Dokter Cindy Pujiadi. Saya dokter spesialis gizi klinik. Ini Instagram saya @drcmil. Saya jadi dokter spesialis gizi klinik mungkin udah lama banget ya, udah hampir 20 tahun. Hmm. Jadi Hmm. ya berbagai kasus sudah saya hadapi di situ. Saya berpraktek di Rumah Sakit Medistra, Rumah Sakit Brawijaya Antasari, di BIC Bunda Klinik, semuanya di Jakarta. Jadi kita jauh ya, Dokter Dian Iya, di jauh banget Batam, dok. aku di Jakarta. Semoga Iya, suatu saat aku bisa ke Batam nih, udah mimpi, belum amin. nyampe-nyampe. Semoga Iya, nanti saya juga eh, bisa ke Jakarta, nanti bisa ketemu Dokter Cindy juga. ayo. Em, Akhir-akhir ini memang saya banyak juga belajar tentang gen, jadi diet gen itu banyak saya perhatikan sehingga memang kadang-kadang satu case yang rada kok kenapa begini ya. Nah, saya bisa mendapatkan Hmm. jawabannya dari variasi genetik tersebut. Nah, yang terakhir saya Hmm. banyak ambil itu tahun lalu saya banyak ambil di Harvard dan Stanford itu tentang imunologi, tentang cancer, dan yang baru lulus dari Harvard itu yang tentang autoimun, allergic, dan penyakit kronis, ya kayak Oh itu IBD juga yang banyak seperti sekali itu. loh dok. Ya, Follower juga dan ada pasien juga yang sering punya masalah itu menjadi mereka masalah autoimun terus mau mencoba diet untuk menurunkan berat badan. Nah kadang agak yes. bingung juga pilihan makanan dan lain sebagainya dok ya. Next ya, next. Iya boleh banget, boleh Karena banget, emang kasus boleh itu banget nih. makin meningkat, termasuk di praktek saya. Karena saya di rumah sakit, jadi kasusnya ya aneh-aneh dari autoimun, cancer, segala macam hal itu terjadi. Dan saya juga memang punya scope certified, jadi untuk ke arah obesity yang saya dapetin dari World Obesity Federation. Jadi lumayan banyak sih yang saya sudah ambil. Ya, gini. Untuk membantu terutama pasien yang ingin menurunkan berat badan ya dok ya. Dan mungkin Iya, momen bulan puasa ini adalah salah satu momen yang tepat juga ya sebenarnya ya, buat teman-teman yang ingin yes. mencoba merubah pola hidupnya, kebiasaan makannya, ingin mencoba menurunkan berat badannya, tapi tentunya harus dengan cara yang lebih baik dan juga dengan cara yang sehat itu ya dok ya sebenarnya. Setuju. Karena kita masih dihadapi oleh COVID-19 pandemic. Jadi Betul, jangan betul banget. sampai pemilihan makanan kita salah. Jadi walaupun Hmm. ibadah berpuasa kita jalankan, daya tahan tubuh kita tetap mesti kita jaga. Betul banget, betul banget. Setuju banget, Dok. Hari ini kita bakal ngomongin lebih banyak sebenarnya tentang gastritis dan juga GERD. Tapi mungkin kalau misalnya banyak teman-teman yang minta nih, nanti mungkin saya bisa mengundang dokter sendiri lagi, kita bakal ngomongin tentang masalah penurunan berat badannya. Mungkin di lain kesempatan juga, boleh banget. Boleh Hari ini kita banget, ngomongin iya. tentang gastritis dan GERD, mungkin dokter sini bisa menjelaskan sedikit dulu tentang gastritis dan GERD. Buat teman-teman yang nggak ngerti, tapi sekarang udah banyak sih yang mulai tahu ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang nggak ngerti, Ya. gastritis dan GERD itu sendiri sebenarnya penyakit seperti apa sih dok? Jadi itu masalah di daerah saluran pencernaan, terutama daerah lambung dan mungkin klep ke atasnya. Nah, kalau gastritis orang sudah tahu namanya sakit mah, ya. Hmm. Jadi perutnya perih, di ulu hati. Oh, ternyata punya sakit mah. Begitu ditanyakan, kan sering tuh, dok saya mau diet tapi punya sakit mah. Dok saya mau Hmm. puasa tapi suka sakit mah. Padahal begitu dianalisis ya memang karena pola makan dia, pola hidup dia. Karena Hmm. skip makanan dengan harapan kalorinya cuma dikit. Makannya cuma Hmm. sekali, yang ada sakit mah habis berikutnya. Karena Hmm. sebenarnya kalau kita diet dengan cara yang benar ya harusnya nggak bikin sakit mah. Apalagi Hmm. kalau Hmm. di bawah Ya. pengawasan dokter ya, dokter Hmm. yang kompeten di bidang itu tentu saja tidak jadi.
sakit mah. Nah, yang berikutnya adalah GERD. Sering orang pikir kalau GERD itu, waduh, serangan jantung. Karena Hmm. serasa dadanya juga berasa nggak enak gitu kan. Itu Mm-mm. ternyata ada klep yang ke arah dari, harusnya kan makannya dari atas ke bawah. Mm-mm. Habis itu klepnya nutup. Nah, ternyata klepnya itu nutupnya nggak bagus. Sehingga makanan yang udah turun, ada naik lagi ke atas. Jadi ada GERD namanya, reflux. Ada yang naik ke atas. Sehingga Mm-mm. hal tersebut kadang-kadang ada gas naik ke atas. Nah, kalau gas itu kan kayak neken tuh, suka tuh. Nah, orang pikir, aduh Mm-mm. serangan jantung ini. Ternyata Iya. ada gas naik ke atas. Atau karena masalah GERD tersebut. Ada beberapa juga yang komplain ternyata, aduh di tenggorokan saya kayaknya nggak enak melulu. Ternyata ya iritasi karena GERD tersebut. Jadi karena klepnya kurang gitu bagus nutup sehingga masalah itu terjadi. GERD itu juga sering kadang-kadang pasien itu datang ke IGD ya dengan keluhannya itu kadang sesak, terus kadang kayak ada rasa panik juga ya dok, kayak cemas gitu ya. Jadi mungkin disalahartikan sebagai serangan jantung. Kadang juga ada yang Ya, kebalikannya, jadi serangan jantung tapi dikira ini penyakit cuman masalah GERD doang sebenarnya. Jadi iya, jadi interchangeable underestimate banget. ya. Iya, malah Ya, jadi betul underestimate banget. dan ada juga yang overestimate sebenarnya. Tapi ada cara khusus nggak ya dok untuk kita mengetahui, untuk membedakan gitu, untuk orang awam kira-kira gimana? Dok? Jadi kalau misalnya serang jantung tentu saja biasanya itu terjadi kalau kita habis suatu aktivitas. Jadi misalnya kita Ah ya. lagi jalan cepat atau olahraga tapi kok sakit ya terus menyebar gitu ke belakang. Mungkin kita memperkirakan itu sebagai serangan jantung. Tapi banyak orang memang daripada Mm-mm. bingung, ini GERD apa serangan jantung ya, mendingan ke dokter atau ke UGD dulu deh. Jadi kalau beneran bukan serangan jantung ya Hmm. sudah, tapi tenang. Daripada Iya betul. stres Lebih parno, apalagi zaman sekarang kayaknya, iya, aduh apa ya ini ya gitu. Mungkin lebih bisa memastikan dulu ya, ya. ya, Betul. Jadi daripada nanti apa ya? Karena kalau misalnya serangan jantung memang ada gejala-gejala khusus, mungkin seperti nyeri yang menjalar ya, seperti tadi dokter Cindy bilang ke arah ya, leher, setelah itu ke arah lengan sebelah kiri. punggung Ada bisa, gejala-gejala seperti itu, ya, tapi kadang juga nggak muncul gitu loh. Jadi memang kalau ya, misalnya mau dipastikan ya, mungkin kalau misalnya di era pandemi ini mungkin kita bisa menggunakan aplikasi telemedicine mungkin terlebih dahulu, tapi untuk ya, lebih memastikan lebih lanjut, kita bisa ke UGD atau ke rumah sakit karena bisa lakukan pemeriksaan EKG ya terutama ya dok ya untuk rekam jantung supaya iya, kita bisa tahu ya jantungnya ada masalah apa enggak sebenarnya. iya, Oke, ya, jadi itu untuk gastritis dan GERD. Buat teman-teman yang mungkin memiliki masalah, kalau gastritis mungkin lebih simpel lah ya. Mungkin teman-teman udah tahu lah, ya sakit mah gitu, lambungnya agak nyeri di ulu sakit hati, sedikit, terus ya, kayak sendawa, nyeri di ulu hati. Nah itulah ke arah mah ataupun ke arah GERD. Dan benar tadi ya, dokter Cindy menyatakan suatu poin yang agak menarik, karena banyak orang yang masih mengira bahwa kalau diet itu wajar ada GERD atau wajar ada mah. Padahal sebenarnya diet yang tepat, diet yang sehat itu kan sebenarnya nggak harus ada mah sama sekali karena namanya juga sehat ya dok ya. Jadi memang sebenarnya tanpa mah itu yang lebih tepat sebenarnya dietnya. bisa. Karena kadang orang pikir, aduh kalau diet berarti nanti sakit mah. Kalau diet ntar daya tahan tubuh turun. Kalau diet ntar ini ntar itu. Ya itu kalau dietnya salah. Kalau dietnya benar ya enggak. Kalau dietnya benar ya akan bikin kita lebih sehat. Bonus penyakit-penyakit lebih jauh. Nah itu jangan sampai salah milih diet. Betul. Jadi ya begitulah kalau misalnya memang teman-teman masih bingung istilahnya bagaimana cara memulai, bisa ke ahlinya. Jadi bisa ke dokter Cindy, misalnya dokter spesialis gizi klinis, ataupun ke nutrisionis, Yes. ke ahli gizi juga bisa banget membantu kalau menurut saya. Untuk membantu ya merencanakan pola nutrisinya, pola makannya gimana sebenarnya. Untuk ya memulai penurunan berat badan ataupun tujuan diet teman-teman dengan lebih baik sebenarnya. Oke, Iya. jadi tadi kalau misalnya pada saat bulan puasa untuk teman-teman yang mungkin memiliki gejala ini dok, memiliki gejala gastritis dan juga memiliki gejala GERD, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk ya mengantisipasi atau mengurangi gejala-gejala ini dok kira-kira? Oke, kalau memang udah ketahuan benar dia hanya sakit mah atau GERD, tentu saja eh, kita bisa mengantisipasinya salah satunya dari makanan kita. Misalnya, kalau misalnya kita makan malam jangan langsung tidur. Oke. Terus yang berikutnya adalah yang sering orang nggak kepikiran adalah menghindari makanan yang berminyak.
menghindari makanan yang bergoreng-goreng. Itu suka mereka lupa. Ya, jadi kalau misalnya kita membatasi asupan makanan yang bergoreng atau berminyak-minyak, tentu saja itu akan terbantu. Yang berikutnya, ya makan dengan teratur. Karena kalau misalnya pasien datang, selalu saya sarankan makannya lumayan teratur. Jadi ada 3 porsi besar, 2-3 kali porsi kecil, dan bentuknya apa disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Demikian juga pemilihan makanannya. Jadi kalau kita makan dengan teratur, tentu saja kita akan terhindar dari penyakit tersebut ya. Sakit mah atau GERD itu akan lebih terhindar. Nah, yang berikutnya mungkin kita bisa menghindari makanan-makanan yang merangsang. Misalnya makan yang pedas, makanan-makanan yang bergas, atau minuman yang bergas. Atau kita hindari juga kopi atau teh ya. Kopi terutama kan ya. Itu kita hindarin. Kadang-kadang misalnya pasien datang, dok punya sakit mah, terus punya GERD. Pas saya analisis makannya pedas, makannya asem, makannya sesuatu yang bergas. Mungkin mereka nggak menyadari, begitu dianalisis baru, loh ini loh makanannya yang salah. Oh, yang ini ya dok ya. Iya, jadi biasa kita cari satu persatu. Kadang-kadang juga pada orang-orang yang mungkin perutnya berasa bloating, sakit. Kenapa ya? Nyata dia mengalami juga lactose intolerance. Jadi kita analisis di situ. Perutnya nggak enak, habis apa? Pasti tanya-tanya, apakah sesudah mengkonsumsi sesuatu yang ada susunya atau habis minum susu? Begitu dia bilang, kayaknya iya dok. Kalau saya mengkonsumsi sesuatu yang ada susu, itu kayaknya perut saya nggak enak tuh dok. Nah, kemungkinan karena itu intoleransi terhadap laktosanya. Jadi harusnya kalau kita makannya bergizi lengkap dan seimbang, kayak sayur itu kan kita penting banget tuh. Kalau sayur kita ikut sertakan, makanan kan akan lebih lama berada di lambung. Betul. Otomatis kemungkinan lambungnya lebih cepat kosong itu lebih rendah kan. Jadi lebih sering tidak kosong, lebih sering terisi. Tapi dengan pemilihan makanan yang benar. Jangan misalnya kadang-kadang pasien datang, dok punya sakit mah, jadi aku tuh makan kue banyak banget supaya nggak sakit mah dok. Padahal kan kuenya udah berminyak, gulanya tinggi. Lah nanti nambah penyakit lain. Jadi hati di situ. Betul. Kalau masalah makanan pedas nih dok, ini sebenarnya karena kita orang Indonesia ya, maksudnya kalau kita makan agak sulit ya menghindari yang makanan pedas. Kayak istri saya sekarang lagi menyusui, terus dia merasa kalau misalnya makan makanan pedas tuh kayak nggak nyaman aja rasanya gitu. Jadi merasakan ada rasa nggak nyaman. Jadi akhirnya mulai menghindari makanan pedas. Terus saat saya mulai, maksudnya udah 2 bulan ini, terus mengikuti pola makan dia, ternyata ribet banget dok. Banyak makanan pedas yang enak, yang biasanya kita konsumsi, terus nggak bisa dimakan sama sekali. Nah, kalau untuk teman-teman mikir masalah gastritis dan GERD ini, ada level pedas tertentu nggak yang boleh boleh dikonsumsi, tapi ya dikit aja atau gimana dok? Atau sama sekali nggak boleh gitu? Biasanya kalau misalnya level gastritisnya berat atau GERD-nya berat, saya buang dulu. Jadi segala makanan yang memungkinkan hal itu terjadi, kita buang dulu. Baru satu persatu kita tambahkan. Jadi biasanya gini, susu mungkin kita buang, dia mungkin nggak bisa susu. Atau misalnya pedas, asam, merangsang, hal tersebut kita buang. Dan makanannya itu dibikin lebih teratur. Nah, begitu mereka mau mencoba menambahkan satu makanan atau sesuatu hal yang dia kepengen, ya silahkan. Misalnya ini sudah oke, misalnya selama seminggu atau 2 minggu dia udah aman. Terus dia bilang, aku mau coba menambahkan ini. Kalau nggak dicoba kan penasaran. Jadi mungkin dicoba dengan level pedas yang lebih rendah gitu ya, atau asamnya lebih rendah. Gitu langsung nggak enak, tuh kan, belum bisa. Karena kan di situnya kan udah luka. Kalau udah luka, penyembuhan kan perlu waktu. Begitu udah mulai satu terus nggak enak, ya sudah. Tapi biasanya mereka bilang, oke, aku jadi ngerti sekarang. Jadi memang aku mesti hati-hati. Cuman kadang-kadang suka gitu kan, badal lagi. Iya. Lagi, dok, mas saya sakit lagi. Aku kemarin diare.
ada reflux, ada GERD. Ya udah, makannya apa kemarin? Tahu sih dok, aku makan pedes dok. Ya sudah, udah tahu kan? Salahmu sendiri. Iya, Jadi iya, ya iya. sudah, begitu ada keluhan, ya ngerti rata-rata mereka. Tapi tetap datang biasanya, dok perutku sakit, diare. Pasti aku udah hafal. Pasti makan pedes deh, pasti kemarin. Iya sih. Atau Iya, iya, misalnya dia iya, nggak iya. bisa susu, terus perutnya mulai nggak enak, terus pas datang udah perutku nggak enak dok, minum susu ya kemarin. Iya dok, Hmm, udah tahu kan? Iya tahu. Cuman ya biasa mencoba kali-kali. Iya, jadi apa ya? Jadi ya Masih mau coba-coba gitu lah ya dok ya. Karena masanya makanan yang iya disukai gitu ya, makanan favorit ya. Jadi iya agak-agak sulit lah pura-pura sebenarnya. lupa, pura-pura lupa ternyata bisa Oke. ternyata. Jadi memang biasanya sih lumayan lama kita mesti menjaga sampai emang lukanya tersebut sembuh, baru mungkin kita tambahkan satu persatu di situ. Oke. Untuk merangkum berarti ada beberapa jenis makanan tertentu yang memang harus kita hindari ya, terutama untuk teman-teman memiliki gastritis dan GERD ya. Mungkin juga untuk teman-teman Iya, mungkin sebagian besar yang nggak punya masalah ini juga boleh mulai consider untuk mulai mengurangi sedikit gitu ya. Karena kan kita nggak tahu ke depannya akan ada resiko ini atau enggak sebenarnya. Yang dimaksud oleh tapi dokter nomor tadi satu adalah, sih yang Hah? buat Iya saya dok, yang paling silakan. penting ya jangan kalau misalnya Hmm, lagi diet jangan skip makanan. Jadi kalau kita makannya hmm, teratur, hmm. harusnya Oh iya, iya, kita lebih terhindar dari hal tersebut. Karena begitu hal betul. tersebut terhindar, dia mau menikmati makanan lebih enak kan nggak kenapa-kenapa. Betul, betul, Jangan betul. cari Oke. gara-gara dengan membuat makanan apa lambung kosong. Udah lambung kosong diisi sesuatu yang merangsang. Ya udah Hmm, hmm, luka hmm. deh dia. Irregular meal time itu yang paling berpengaruh ya sebenarnya dok ya. Jadi Iya, meregularkan, membuat makan waktunya itu menjadi teratur itu akan sangat-sangat membantu sebenarnya ya. iya. Tapi Selain bukan itu berarti juga, kita makannya harus teng jam huh? segini kalau lewat, waduh nggak bisa. Ya boleh Oh lah, iya, ada kasih spare waktu iya, jam segini sampai jam segini. Habis itu kalau makan jam segini sampai jam segini. Jadi nggak terlalu kosong itu rambungnya. betul. Karena kalau misalnya kita buat terlalu ketat juga Stres. membuat mindset yang stres terus nanti juga akhirnya itu juga bisa memicu produksi asam lambung yang berlebihan juga ya dok ya. Jadi ya Iya, tambah parah justru jatuhnya. iya. Iya, 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 iya. Kita Jadi harus makan tapi em, menyenangkan. iya betul, jadi kita harus bisa sambil menikmati proses dietnya juga, kita harus bisa tetap menikmati makanannya juga ya dok ya. Ini buat teman-teman yang udah ikutan live ini, boleh banget misalnya ada pertanyaan ya seputar dengan topik ini, jangan di luar kalau bisa, seputar dengan topik ini bisa Iya. banget silahkan tanyakan, jadi nanti akan kita pilih beberapa pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh dokter Cindy. Plus kalau yang mau screenshot terus mention kami berdua ya, di story juga boleh banget, tapi tolong fotonya yang cantik ya, yang ganteng ya. Jangan pas saya lagi Kita mesti mangap standby gitu. dulu. Harus standby. Bener, Iya, harus nanti tag standby nih aku dok. juga ya. Iya, jadi pas harus momen saya dan dokter Cindy pas lagi ganteng dan cantik gitu. Jangan pas lagi saya lagi mangap gitu di foto gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kalau saya mangap nggak apa-apa. Yang penting dokter Cindy yang Yang cantik penting aja. aku cantik. Iya, iya, Kalau iya. cowok kan nggak apa-apa. Cowok nggak ganteng nggak apa-apa. Tapi kalau cewek mesti cantik. Siap, siap, boleh. Ya, jadi fokusnya utama dokter Cindy harus cantik ya. Terus saya ya terserah lah teman-teman, nggak apa-apa. Silahkan banget, boleh. Oke, jadi udah masuk ke beberapa hal yang harus diperhatikan ya buat teman-teman yang memiliki masalah gastritis atau GERD. Saya simpulkan sedikit tadi masalah makan di waktu yang harus teratur, tapi jangan terlalu teratur juga, istilahnya jangan terlalu ketat lah. Jadi kalau misalnya baru lewat 5 menit, 10 menit, ya nggak apa-apa. Maksudnya sesuaikan juga dengan aktivitas teman-teman. Jangan terlalu terlalu kaku karena nanti juga akan menjadi stres. Kalau misalnya stresnya berlebihan, nanti asam lambung produksinya juga berlebihan. Terus ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya dihindari ya. Jadi seperti makan seperti yang bergoreng, yang minyak ya dok ya, makanan pedas, asam, kafein dalam kopi dan teh, minuman bersoda, dan mungkin juga beberapa trigger food ya dok ya, makanan-makanan yang bisa menyebabkan gejala-gejala ini di sebagian orang tapi mungkin tidak di orang lain. Salah satunya tadi ya seperti laktosa itu tadi untuk bisa menyebabkan hal-hal seperti itu. Jadi itu mulai teman-teman bisa perhatikan, terutama buat teman-teman yang mungkin kayak udah tahu punya masalah ini, mungkin tahu oh ini karena saya makan pedas, mungkin bisa mulai dieliminasi dan mungkin perlu waktu yang cukup lama juga ya dok ya untuk menunggu supaya lambungnya bisa sehat kembali. Baru mungkin boleh mulai mencoba tapi coba dengan dosis yang lebih rendah lah level-level Yes. pedasnya. Jangan langsung
Iya, sikat dengan yang lebih ini. Nah ini combo ya dok kalau menurut saya. Pas kita takjil kalau misalnya kita mau berbuka, yang paling khas menurut saya yang sering di Indonesia itu adalah gorengan sebenarnya. Gorengan iya berminyak, bener banget. kalori tinggi, terus kita makan biasa pakai sambal atau cabai rawit pedas. Jadi ada nggak sih dok makanan khusus buat berbuka gitu yang lebih baik gitu buat pasien-pasien ini? Atau ya udah makan aja atau gimana? Jadi gini, yang kita harus batasin kan sesuatu yang berminyak. Jadi Mm-mm. sebisa mungkin jangan bergoreng-goreng. Mm-mm. Sesuatu yang pedas itu juga kita mesti batasin. Yang terlalu berlemak, yang Mhm. terlalu santan-santan itu juga perlu kita Oh oke. hindarin. Ya, jadi makanan kita begitu buka ya mesti milih-milih. Jangan pedas, jangan terlalu santan, jangan terlalu goreng. Apa ya? Hmm. Apa kita Bah. bisa buka dengan sedikit kurma kalau nggak ada masalah berat badan yang terlalu berlebih? Kok cuma Mm-mm. sedikit Mm-mm. masih oke? Mm-mm. Atau kalau pengen dengan sup buah atau kolak yang tidak memakai terlalu banyak santan, misalnya Oh oke. encer saja, itu juga bisa kita pilih. Ada Mm-mm. Mm-mm. beberapa pasien malah dia bilang, ya sudah, aku langsung makan juga nggak apa-apa. Minum air Oh hangat oke. dikit, terus bisa makan, langsung makan, ya sudah silahkan. Nah, Oh. yang penting adalah pada waktu sahur. Waktu sahur Oh oke. itu sebisa mungkin kita makan. Kenapa? Kalau kita nggak makan, perut kosong itu berapa jam? Lama banget. Mm-mm. Jadi kalau kita sahur lengkap, ada sumber karbohidratnya, cari yang kompleks ya. Mau dari Havermut atau nasi merah silahkan. Kemudian ada proteinnya di situ, jangan goreng-goreng. Mungkin kita isi dengan sup sehingga cairan juga bisa kita penuhin. Isi dengan sayuran, mungkin pilih sayuran yang nggak bergas ya. Misalnya jangan Mm-mm. misalnya pakai sayur nangka, itu kan bergas tuh ya. Atau Mm-mm. sesuatu yang Mm-mm. kol, itu juga bergas. Jangan yang itu, jangan ditutup dengan kopi, misalnya gitu kan diuretik dan Oh oke. juga nanti merangsang gitu ya, air putih. Nah, ditutup dengan buah yang Mm-mm. eh jangan sampai yang merangsang juga ya, jadi buah yang Yang terlalu netral. asam juga ya. Iya, jadi kalau kita udah isi, tentu saja perut kita kosongnya kan jadi nggak terlalu lama. Salahnya kalau kita nggak isi, itu kan jadinya kosong banget. Jadi pas buka ya Mm-mm. nggak enak perutnya. Iya, iya, iya. Kalau saya pikir kalau misalnya saya berpuasa ya, kalau misalnya untuk berbuka, mungkin saya akan mencari pilihan mungkin seperti susu apakah oke ya dok ya? Karena kalau seperti susu saya pikir karena ada kandungan proteinnya juga di dalamnya, terus di dalam bentuk liquid ya, terus kita bisa minum lebih cepat, naikkan gula darah tapi nggak terlalu tinggi karena kan kita pilih mungkin susu yang ya full cream ya, yang tanpa berperisa, saya rasa juga salah satu pilihan yang baik juga ya dok ya, Boleh, yang bisa kita masukin. boleh asal dengan syarat ya nggak punya lactose intolerance. Kalau nggak, Ah iya. kalau punya intoleransi laktosa, nanti begitu habis minum susu perutnya sakit, bingung deh salahnya di mana. Silakan sih. Oke. Karena semuanya Ini itu kan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. betul, betul. Dan ini banyak teman-teman yang sering banget saya lihat ya menanyakan khususnya tentang menunya sebenarnya dok. Jadi saya harus makan apa aja sih gitu pada saat berbuka dan pada saat sahur. Mungkin dari dokter Cindy ada menu khusus nggak? Kira-kira guideline-nya kira-kira seperti apa dok untuk menu makanan untuk berbuka dan juga untuk sahur? Mungkin kalau misalnya nggak pengen berat badannya naik, kan sering Mm-mm. orang berpuasa dengan tujuan, supaya kurusan, supaya Mm-mm. lebih Mm-mm. sehat. Mungkin sahur kita bisa memilih sesuatu yang sup. Oh Misalnya, oke. kita bikin sup ayam, situ ada sayurannya juga. Mau tambah nabatinya silahkan. Misalnya taruh tahu jadi di sup tersebut. Terus kita Mm-mm. Mm-mm. konsumsi dengan nasi sebisa mungkin yang kompleks. Jadi misalnya nasi merah, kita tutup Mm-mm. dengan buah, misalnya pepaya. Lumayan lengkap itu semuanya sudah Betul. ya. Jadi Iya, iya. hanya bikin sup, dimasukin nasi. Kadang-kadang orang pengen langsung sekali jadi. Boleh Iya, silahkan. betul, betul, Nah, betul. itu udah satu makanan yang gampang dan makannya juga cuma begitu doang. Nah, Mm-mm. kemudian pada waktu berbuka ya mungkin ya tadi terserah mau dalam bentuk susu tergantung kondisi masing-masing, atau misalnya kita bikin takjilnya yang rendah kalori, jadi kita pakai gula pengganti atau
santannya kita ganti dengan susu almond tanpa gula bisa, atau kalau pengen santan yang encer itu juga bisa. Tambahannya mungkin kita bikin jelly tanpa gula, itu juga kan bisa kita tambahkan di situ, nggak nambah-nambah kalori. Terus misalnya mau ditambahin potongan pisang, silahkan. Jadi tetap bisa menikmati takjil yang pakai ala-ala rendah kalori. Nah, kemudian pada waktu makan ya jangan terlalu banyak gorengan. Jadi kita tetap misalnya ada karbohidrat nasi, boleh silahkan. Nah, cara masak proteinnya jangan goreng-goreng atau santan-santan. Lebih ke arah mungkin ditumis, diungkep, dipepes, dipanggang juga bisa, atau bikin sup lagi boleh. Karena kalau sup itu kan banyak airnya. Kebetulan kita kan cairan kan tetap 2 liter, nggak dikurang-kurangin. Jadi sekalian ya, Dok. kita isi dari makanan dan minum sekalian. Terus mau bentuk apa di tim, semuanya boleh kok. Yang penting jangan terlalu banyak goreng-goreng, karena begitu misalnya buka goreng, makan goreng, semuanya goreng. Nanti habis puasa bonusnya beratnya naik, habis lebaran double naik. Karena sebenarnya pun selama berpuasa atau di luar waktu puasa pun ujung-ujungnya memang kita kembali lagi ke keseimbangan kalori kan, kalau masalah mau turun atau naik berat badan. Kalau kita sebenarnya makannya sesuai dengan yang makan kita sebelumnya gitu ya, nggak bertambah banyak gitu, sebenarnya secara otomatis kalau kita berpuasa kan kita sudah mengurangi 1 atau 2 kali jadwal makan kita yang reguler sebenarnya kan, Dok. Yes. Dari situ aja sebenarnya kan sudah terpotong turun kalorinya. Cuman yang sering terjadi adalah pada saat berbukanya, nah itu yang di over kadang-kadang ya. Gula. Akhirnya kalorinya berlebihan. Nah, yang berikutnya adalah supaya kita daya tahan tubuhnya tetap tinggi, selain sayur dan buah, proteinnya juga mesti cukup. Ya, kadang-kadang juga suka kan, karena kita berpuasa, jatah proteinnya jadi berkurang jauh. Nah itu juga kalau misalnya proteinnya berkurang jauh, kita kan butuh protein ya. Jadi kalau nggak cukup, ya mungkin daya tahan tubuh kita akan turun. Karena saat ini puasa kita juga masih ada COVID di sekitar kita, jadi kita mesti tetap sehat. Jangan sampai jadi sakit. Nah, kalau kita bonusnya tetap sehat, ya ibadah kita jadi lebih lancar. Baik. Kalau untuk protein cukup menarik, Dok, karena kalau yang kita ketahui sekarang kan AKG-nya sendiri kurang lebih 0,8 sampai 1 gram ya, Dok, per kilogram berat badan ya untuk proteinnya. Tapi untuk masa COVID-19 seperti ini, apakah sebaiknya ditingkatkan? Atau apakah teman-teman bisa menggunakan kayak patokan isi piringku dari Kemenkes RI aja untuk menggunakan itu sebagai patokan proteinnya? Atau gimana kira-kira? Boleh aja. Biasanya saya masih tetap memakai 0,8 per 1 gram per kilogram berat badan dulu. Kenapa? Segitu aja sudah dikomplain banyak banget sih yang mesti dimakan. Kalau ditambah jadi mesti 1,2. Masih bingung. Gimana cara makannya ya, Dok ya? Ini sudah mau muntah. Nggak bisa. Jadi memang paling minim 0,8 gram per kilogram berat badan itu udah aku pertimbangkan. Jadi kalau mau didiskon, ya sudah, segini masih oke. Ya, tapi kalau misalnya begitu aku lihat pas kontrol, saya lihat pakai alat body composition saya, ternyata loh ototnya turun. Kayaknya kita mesti kejar nih. Kejarnya dari susu protein, atau proteinnya nambah, atau pas sahurnya nambah nih. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa kita pertimbangkan sehingga tetap kebutuhan protein bisa dipenuhi. Karena kalau misalnya ototnya turun kan metabolisme badan kita turun, nanti lemaknya naik, beratnya naik lagi. Ya, dan daya tahan tubuh kita lebih turun kalau dengan lemak yang naik. Jadi memang asupan protein tolong dipenuhin. Dan jangan lupa kita butuh sayur. Kita butuh juga buah. Soalnya gini, ini yang sering kelupaan. Pasien sering datang begitu, saya kan soalnya prinsip sayurnya lumayan banyak. Jadi begitu saya bilang, sayurnya jangan lupa ya. Nanti mereka suka nanya, Dok, kalau sayurnya kebanyakan beratku naik nggak? Nggak sayang, nggak naik. Sayur itu kalori paling hampir nggak ada. Dan saat ini kita butuh banget sayur tersebut untuk sumber vitamin dan mineral. Jadi makan sayur, kita butuh serat. Karena tanpa serat sama sekali, usus kita itu bentuknya jelek.
Usus kita tuh bisa bolong-bolong gara-gara kita kurang sayur. Jadi sayur penting. Jangan lupa. Banyak banget yang sering kelupaan ya dok ya. Kalau protein mungkin sekarang sudah lebih banyak yang mengerti ya harus lebih banyak protein. Tapi sayur-sayuran serat ini terutama yang kadang-kadang orang suka lupa gitu loh. Dan karena pada saat sahur juga kan otomatis waktunya juga karena harus bangun tidurnya juga kan lebih ribet ya dok ya. Maksudnya tidurnya juga durasinya lebih pendek. Terus bangunnya juga mager ya. Harus siapin makanan lagi dan seterusnya. Jadi akhirnya agak sulit di situ untuk memenuhi kebutuhan sayuran terutama. Jadi makanya buat teman-teman yang iya betul. Atau mungkin makanan yang sama ya dok ya dengan makanan berbuka itu jadi nanti pas sahur tinggal dipanasin aja tinggal makan juga boleh ya dok ya sebenarnya ya. Itu juga bisa membantu ya daripada pagi-pagi sahur langsung bikinnya mie instan gitu. Ya. Oh iya betul. Jadi harus memperhatikan juga untuk penyimpanan dari makanan nih dok ya. Baik. Jadi sebenarnya untuk menunya sendiri tidak ada menu khusus yang harus diikutin banget sebenarnya ya. Jadi kalau menurut saya dengan menggunakan metode isi piringku dari Kemenkes RI itu juga udah bagus banget sebenarnya dok ya. Mungkin cara pengolahan dari protein terutama. Jadi hindari makanan-makanan yang terlalu digoreng, yang terlalu berminyak proses pembuatannya. Setelah itu makan makanan yang pedas, terus santan juga terutamanya karena santan juga sebenarnya tinggi dengan lemak. Jadi itu juga harus diperhatikan oleh teman-teman. Nah, untuk berbuka sebenarnya tidak ada patokan khusus, jadi dari dokter sendiri menyarankan mungkin seperti kurma kalau teman-teman nggak ada masalah di berat badan, karena kurma tinggi kalorinya. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu ya, kurma cukup tinggi kalorinya, dia padat banget sebenarnya. Cuman karena memang dia seratnya juga tinggi ya, makannya juga nggak bisa terlalu banyak lah. Kalau kita bandingin sama misalnya boba misalnya gitu ya. Jadi itu juga pilihan yang cukup baik. Beda kalau boba masih boleh. Jadi kalau cuma 1 atau 2 kurma oke lah. Oke banget lah, masih oke banget. Kalau boba ya beda cerita ya itu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman suka yang kayak supi-supi gitu ya, bisa mungkin dengan menggunakan kayak sop buah sebenarnya. Jadi sop buah juga salah satu yang bagus yang bisa digunakan. Dan ya, makanan seperti sop ayam sebenarnya untuk sahur dan berbuka bagus banget. Karena setali 3 uang ya, maksudnya kita bisa mendapatkan menu yang seimbang dari sop ayam tersebut. Kita juga bisa memenuhi kebutuhan cairan juga selama berpuasa. Untuk kebutuhan cairan sendiri sebenarnya masih sama ya dok ya. Di Batam banyak ikan dok. Sekitar 2 liter ya. Di Batam banyak ikan. Sup ikan. Oh iya, sup ikan betul. Sup ikan juga. Iya. Sup ikan juga salah satu. Karena apa ya? Karena kita Batam. Oh dulu pernah ke Batam ya berarti dok ya? Pernah main ke Batam ya? Kan masih memimpikan. Tapi sop ikannya kan buka di Jakarta. Batam. Yeah. Oh begitu. Udah saya mau bilang go internasional tapi nggak internasional banget. Go to Jakarta ya berarti ya sop ikannya ya. Iya. Iya. Jadi itu juga pilihan yang baik lah buat teman-teman yang mau mulai memperhatikan ya pola makannya terutama untuk berbuka, untuk sahur dan juga untuk takjil. Nah, satu hal dok tadi, masalah kopi. Kalau untuk teman-teman yang terbiasa minum kopi, kalau misalnya saya sendiri juga terbiasa minum kopi ya, ada pedoman khusus nggak dok selama bulan puasa untuk kopi itu sendiri? Jadi kopi itu kan bersifat diuretik kan. Jadi kalau kita konsumsi pada waktu sahur, nanti cairan kita nggak cukup. Ya, jadi memang kita harus batasi banget tema kopi. Jangan sampai kita gara-gara puasa, asupan cairannya kita sulit penuhin, yang ada nanti kita dehidrasi, kekurangan cairan. Kalau misalnya diminum pas berbuka, nanti mengganggu waktu tidurnya ya dok ya berarti ya, takutnya ya. Iya. Jadi sepertinya memang sebaiknya dihindari ya berarti ya kalau kopi ini ya. Karena waktu tidur juga salah satu yang saya rasa bakal sulit banget. Karena mungkin kita tidur bisa jam 8, jam 9 malam, terus kayak sampai besok pagi jam 3 baru harus bangun, waktu tidurnya juga sempit sekali ya dok ya sebenarnya. Kurang. Sedangkan kita juga mesti jaga waktu tidur kita cukup kan, susah sih. 6-8 jam bisa nggak tuh ya? Betul. Wah, mepet. Kalau ditambah kopi makin mepet, nanti makin dikit. Makin mepet. Jadi
mungkin buat teman-teman yang doyan minum kopi, mungkin bisa mulai dipertimbangkan untuk mulai mengurangi ya sekarang nih untuk minum kopi ini. Dan mungkin biasa di awal-awal pasti ada rasa pusing, sakit kepala dan lain sebagainya biasa karena ada putus dari kafein itu sendiri. Tapi setelah melewati itu saya yakin akan menjadi lebih baik supaya juga ya pola tidurnya, pola makannya, pola istirahatnya juga tidak terlalu terganggu sebenarnya pada saat bulan puasa. Iya. Dok, ya. Oke, ini kita sudah mau mendekati 16.30. Setelah ini dokter ada praktek ya dok ya, mohon maaf ya. Iya, jadi praktek. mungkin teman-teman nanti kalau misalnya nonton ulang kan nanti akan saya taruh di IGTV juga atau di YouTube, Makanya jadi teman-teman bisa nonton ulang. Iya, langsung mau pergi praktek ya dok ya. Ya Oke. bisa langsung praktek. Iya. Tinggal Ini ikat kita rambut, pakai tutup kepala. langsung. Kita coba jawabin pertanyaannya dari teman-teman ya dok ya. Oke. Ini pertanyaan pertama nih dari NY Universe. Bisakah mah disembuhkan tanpa obat-obatan kimia dok? Jadi gini, kalau misalnya lambungnya luka, aku rasa dia butuh dong diobatin dulu sama obat-obatan yang, karena obat-obatan kimia juga sebenarnya awalnya kan ada yang dari tumbuhan kan, cuman mereka dengan Betul. menjalani berbagai penelitian dan mereka sudah tahu efek sampingnya, dosisnya berapa, ya jadi obat ya. Tapi bahannya juga ada yang masih dipakai dari tumbuh-tumbuhan. Jadi ya sembuhin dulu aja pakai obat supaya jangan gara-gara takut minum obat terus urusannya jadi lingkaran setan. Nggak minum obat, terus mahnya nggak sembuh, terus asupan makanannya nggak cukup, malah mungkin nambah penyakit lain karena hal tersebut. Jadi ya diobatin saja. Nah tentu saja yang paling baik ya kita cegah dong. Makanya makannya itu ya teratur. Jangan sampai kita skip makanan demi kurus. Atau nggak makan demi kurus. Jangan. Ayo, diet kalori kita ekstrim makan bergizi ya. lengkap. Iya, jangan. Karena saya rasa banyak juga teman-teman yang ada ketakutan berlebihan terhadap sesuatu yang berbau kimia gitu, obat-obatan kimia. Padahal sebenarnya obat-obatan itu, misalnya seperti obat hipertensi itu sudah banyak diteliti, dilakukan penelitian di berjuta-juta orang dan kita menemukan dosis yang tepat gitu, yang aman, yang efektif buat pasien-pasien sebenarnya. Dan kalau kita bandingkan misalnya dengan obat-obatan herbal, sebenarnya substansi kimia zat aktifnya hampir sama sebenarnya di antara keduanya dalam cara bekerja. Cuman yang obat-obatan herbal biasanya belum didukung bukti penelitian yang cukup kuat ya dok ya. Jadi kita nggak tahu pasti nih dosisnya berapa banyak. Terus dengan perubusan obat herbal dan sebagainya kan kita nggak tahu berapa banyak substansi yang keluar dari obat-obatan herbal tersebut sebenarnya. Jadi dengan obat-obatan kimia ya gimana dok, silakan. Aku mau komen. Banyak orang takut minum obat. Oke. Aku kalau minum obat ini, obat itu nanti kena ke ginjal, kena ke liver, kena ke sana sini. Tapi begitu dihadapi pada makanan gorengan, makanan mengandung lemak jenuh, itu resiko penyakitnya ada nggak ya? Banyak banget. Mau dari diabetes, sakit jantung, stroke, kegemukan, kanker, autoimun, semua keluar. Jadi makanan gorengan nggak takut, tapi minum obat takut. Sebenarnya lebih jahat mana ya? Kayaknya makanan gorengan juga lebih bahaya. Jadi memang, atau misalnya apalah sesuatu gitu ya, kayak merokok atau apa, itu mereka nggak takut. Tapi kalau dengan obat yang untuk nyembuhin, kok takut gitu. Betul. Jadi kalau takut dengan obat, cobalah takut juga dengan makanan yang kurang sehat. Jadi itu akan membantu untuk kita terhindar dari penyakit kita. Jadi kita nggak butuh minum obat. Karena kita sudah menjaga duluan, jangan sampai kena. Prevention dulu. Dan ya itu dok, benar juga. Doses makes the poison. Jadi kayak ya makanan-makanan seperti gorengan, makanan-makanan yang biasa kita makan, belum tentu itu tidak berbahaya buat tubuh kita. Kalau misalnya kita konsumsinya berlebihan, frekuensinya sering banget ya, itu bisa banget juga berbahaya. Jadi itu juga harus diperhatikan oleh teman-teman untuk masalah seperti itu. Betul. Iya. Oke, kita mulai ke pertanyaan selanjutnya. Ini dok, ini cukup menarik sebenarnya. Tadi kan kita ngomongin tentang lactose intolerance ya dok. Ini dari Putri GDLCK, susu kedelai aman dikonsumsi buat penderita GERD nggak dok? Jadi ada beberapa kalau mau konsumsi kacang-kacangan, itu kan gas, ada gas yang terbentuk. Jadi kalau pada kondisi tersebut, kemudian
ternyata mereka konsumsi terus jadi GERD, ya udah hindari. Karena kadang-kadang misalnya kalau nangka udah pasti jangan, itu kan gas banget. Cuman kadang-kadang ada beberapa orang kalau misalnya susu kedelai atau kacang tidak terlalu banyak, dia masih nggak apa-apa. Ya sudah. Jadi tetap masih bisa menikmati hidup. Tapi begitu sedikit aja sudah bermasalah, ya sudah hindari. Ya kadang-kadang soalnya dalam bentuk susu masih lebih oke, susu kedelai. Tapi kalau misalnya dalam bentuk kacang itu jadi lebih bermasalah. Tau nggak kenapa? Karena orang kalau makan kacang segenggam nggak cukup, 2 genggam nggak cukup, yang ada sekilo, yang ada berlebihan. Jadi ada kemungkinan kalau susu ya mungkin nggak berlebihan, tapi begitu kacang langsung banyak banget karena lupa berhenti. Trigger food ya itu ya tadi dok. Saya lucunya saya kalau makan ketan dok, kalau saya makan sesuatu yang ada ketannya itu kayak perutnya nggak enak gitu dok, kayak ada rasa bergas gitu, terus kayak nggak enak aja gitu. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya kebanyakan gitu ya. Jadi memang kembali ke masing-masing orang ya. Kalau misalnya Putri sendiri kalau misalnya rutin minum, kalau misalnya rutin minum susu kedelai, seharusnya nggak masalah ya dok ya sebenarnya. Sesuatu yang mengandung alkohol itu juga biasanya juga bikin GERD. Ya, alkohol juga. Betul. Ini mungkin oke, kita ke pertanyaan kedua terakhir ya dok ya. Dari J. Kinsey, dok saya ada GERD tapi saya ketergantungan kopi. Gimana cara mengurangi ketergantungan kopi itu? Nah ini juga pertanyaan yang ingin saya tanyakan juga ya. Iya. Mungkin kita bisa coba bertahap ya. Karena gini, itu kayak lingkaran setan. GERD kamu keluar karena minum kopi. Terus kalau nggak diberhentiin, GERD-nya juga nggak berhenti-berhenti. Jadi mungkin kita mesti mencoba berusaha menurunkan, mengurangi dulu sampai udah beneran sembuh. Nanti kalau misalnya benar-benar ternyata oke, ya sudah. Tapi kalau ternyata kayaknya tidak memungkinkan, ya sudah, jangan ngotot. Jadi ya kita mesti ikutin, kita mesti kenali diri kita. Jadi kalau diri kita emang nggak bisa, ya jangan cari penyakit. Kalau memang punya masalah dengan kafein, terus kalau setiap kali minum kafein perutnya terasa nggak enak, ada gejala-gejala ke arah gastritis ataupun ke arah GERD, ya sebaiknya memang sudah mulai harus bilang goodbye sebenarnya ya untuk kafein ya dok ya. Dan kafein juga setahu saya, iya betul. Dan kafein ini juga setahu saya ada masalah genetiknya juga ya dok ya. Jadi ada beberapa orang yang secara genetik dia bisa memetabolisme kafein dengan lebih baik. Jadi dia bisa mendapatkan health benefits, tapi buat orang-orang tertentu yang genetiknya kurang bagus gitu ya, dia nggak bisa mendapatkan health benefits dari kafein itu sendiri ya dok ya. Kemarin saya sempat baca. Dia yang slow metabolizer, dia akan mendapatkan efek samping daripada kafeinnya. Pada yang fast metabolizer kafein, dia akan mendapatkan benefit daripada antioksidannya. Yes, kamu pintar banget. Oke. Pertanyaan terakhir, jadi ini untuk merangkum semuanya juga dari Anissa Barena, diet yang aman untuk penderita mah akut gimana dok? Mah kronis ya mungkin maksudnya ya, sering kebolak-balik. Untuk merangkum semuanya hari ini dok kira-kira. Tentu saja memang kita mesti makan dengan teratur. Jadi 3 porsi besar, 2-3 kali porsi kecil itu kita kerjakan, kita konsumsi. Dan yang pasti mungkin kalau memang kita mempunyai sakit mah ya kita hindari makanan-makanan yang merangsang seperti cabai atau segala yang asam, terus yang bergas itu sebaiknya ya kita hindari. Makanan-makanan yang mengandung alkohol, makanan-makanan yang bergoreng-goreng, yang tinggi lemak jenuh, sebaiknya memang kita hindari. Jadi cobalah untuk melakukan diet yang aman, yaitu tetap mengkonsumsi 3 porsi besar, 2-3 kali porsi kecil, dan tetap bergizi lengkap dan seimbang. Jadi balance sesuai dengan isi piringku, porsi yang gede sayur dan ada buah di situ, kemudian karbohidrat nggak usah kebanyakan dan kita isi dengan karbohidrat yang kompleks, yang penyerapannya pelan, jadi seperti nasi merah, havermut, roti gandum silahkan, terus didukung sama protein yang cukup sesuai kebutuhan kita dan jatah lemaknya nggak usah berlebihan. Jadi mungkin bisa kita gunakan seperti minyak zaitun atau minyak canola untuk tetap mendapatkan
lemak bagus di situ. Jadi kita akan mendapatkan benefit juga dengan daya tahan tubuh kita akan naik. Terima kasih banyak untuk Dokter Cindy waktunya sore hari ini. Ini terima kasih banget mau nyempatin karena setelah ini langsung mau praktek juga. Buat teman-teman yang sudah ikutin dari awal juga saya mau terima kasih banyak karena udah mau ngikutin. Nanti live hari ini akan saya save di Instagram atau mungkin di YouTube, saya postnya tergantung nanti. Jadi nanti teman-teman bisa tonton ulang juga. Hari ini banyak banget manfaatnya. Saya yakin teman-teman yang punya masalah gastritis, yang punya masalah GERD akan merasa apa ya, menurut saya dapatkan banyak manfaat dari live hari ini karena sudah dibantu oleh Dokter Cindy untuk menunya kira-kira seperti apa saja yang harus diperhatikan, apa yang harus dihindari untuk teman-teman memiliki gastritis dan GERD. Dan masih ada tadi yang nanya ya, gejala dari gastritis dan GERD sudah dijelaskan di awal. Jadi teman-teman bisa tonton sekiranya punya masalah ini atau enggak, dan kalau punya masalah ini sekiranya harus gimana. Oke. Selamat sore, Dokter Cindy. Terima kasih banyak ini atas waktunya. Mungkin lain kali saya undang lagi ya, Dok, ya, dengan topik yang berbeda. Boleh, silahkan. Baik. Oke, baik. Saya end dulu ya live-nya, Dok. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih.